Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang bertopikan kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan PKL atau pedagang kaki lima dengan mata kuliah pengantar proses perencanaan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Igo Andra Ramadana, NIM 119220004. Nama saya Dea Olivia Putri, NIM 119220019. Nama saya Devia Nur Aziza, NIM 119220068. Nama saya Glory Monica Apris Tumpul dengan NIM 119220024. Nama saya Nisa Syala Miranda dengan NIM 119220042. Nama saya Fatima Zara dengan NIM 119220002. Nama saya Cika Sasabila Fitri dengan NIM 119220076. Nama saya Aulia dengan NIM 119220046. Nama saya Rizky Baru Malaysia dengan NIM 119220077. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu dan permasalahan dalam topik pedagang kaki lima ini. Isu yang pertama adalah keterbatasan lahan dan yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Isu utama yang kami bahas ini adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor informal. Dan permasalahan yang pertama adalah belum adanya perizinan pemerintah mengenai lokasi PKL ini. Kedua adanya peraturan yang perlu ditegakkan terhadap pedagang kaki lima, dan yang ketiga adalah terjadinya kesenjangan sosial antara pedagang kaki lima dengan pengguna jalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi. Jadi keberadaan pedagang kaki lima ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan sosial dan budaya, seperti yang terjadi di Jalan Terusan Tanjung Karang Pusat. Di sana para PKL ini menggunakan ruang-ruang publik seperti bahu jalan dan trotoar untuk melakukan proses perdagangan mereka, dan hal ini dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan yang sedang berlalu lintas di jalan tersebut, seperti dapat menyebabkan kemacetan. Selain menyebabkan kemacetan, hal ini juga dapat membuat nilai estetika yang ada di wilayah tersebut berkurang. Menjelaskan dampak positif dan negatif dari adanya PKL. Yang pertama ada menguntungkan pertumbuhan ekonomi kota, yang kedua ada barang-barang yang relatif murah, dan yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama ada penurunan kualitas tata kota dan ada aktivitas pengguna jalan tidak kondusif. Menjelaskan doable-nya. Jadi keberadaan para pedagang kaki lima di Tanjung Karang Pusat itu mengarah pada permasalahan sumber daya manusia. Minimnya lapangan pekerjaan yang sempit ikut mendukung banyaknya masyarakat yang memilih untuk berprofesi sebagai pedagang kaki lima yang dijadikan sebagai mata pencarian utama. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, sehingga mereka harus mau nggak mau memilih untuk menjadi pedagang kaki lima demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Saya ingin menjelaskan tentang tujuan dari permasalahan yang kami bahas. Yang pertama itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penanganan pedagang kaki lima. Yang pertama itu adalah kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap PKL. Terus kedua, kurangnya lahan untuk PKL membangun untuk menjual barang-barang, dan ketiga harga sewa yang kurang untuk membangun bangunan tersebut. Terus kedua, peran pemerintah Kota Bandar Lampung itu dengan pemerintah melakukan pengarahan terhadap PKL dan memberi memberi fasilitas yang cukup kepada PKL tersebut, dan tingkat keberhasilan yang dapat oleh PKL. Sasaran yang kami dapat adalah pertama, menangani berlangsungnya aktivitas PKL agar lalu lintas menjadi kondusif, biar lalu lintasnya itu biar lebih padat. Yang kedua itu mempertegas fungsi utama ruang publik yang disediakan pemerintah berupa lalu lintas. Yang ketiga, menyediakan lahan gratis kepada PKL. Yang keempat adalah upaya menyampaikan kepada pemerintah agar mempertegas kebijakan yang telah dibuat ketentraman dan ketertiban umum. Saya akan menjelaskan tentang output. Dengan mengunjungi dan mengamati langsung kondisi
di sekitar Tanjung Karang Pusat, di mana banyak PKL berjualan, dapat menyebabkan terganggunya pengguna jalan dan bahkan terganggunya lalu lintas. Hal ini didapati juga mengapa banyak PKL berjualan di sekitar Tanjung Karang Pusat dan apa saja faktor penyebab PKL berjualan tersebut. Nah, sehingga dalam analisis ini didapatkan output berupa apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan pengertian serta ciri-ciri pedagang kaki lima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedagang kaki lima merupakan pedagang yang menjual dagangannya di pinggiran jalan dan umumnya menggunakan sarana serta perlengkapan yang mudah dibongkar pasang ataupun dipindahkan. Selain itu, pedagang kaki lima merupakan aktivitas ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan sektor informal. Ada 4 ciri-ciri pedagang kaki lima. Yang pertama, pedagang kaki lima umumnya ada yang berpindah tempat, namun ada juga yang menetap di satu tempat. Yang kedua, pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang hanya sekedar menjual dagangan orang demi mendapatkan imbalan yang tidak banyak. Yang ketiga, kualitas barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima umumnya rendah dan tidak berstandar. Dan yang terakhir, tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri khas seorang pedagang kaki lima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pemerintah. Menurut Karl Friedrich, kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang. Kemudian ada Robert Easton, kebijakan pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungannya. Kemudian menurut Tom R. Days, kebijakan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian ada Demok, kebijakan pemerintah adalah perpaduan antara pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan seseorang dengan golongan dalamnya. Ada peraturan daerah, yaitu yang pertama Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel data. Yang pertama ada nama datanya PKL, yaitu untuk mengetahui apakah PKL ini mengganggu bagi pengguna jalan. Yang kedua ada tingkat pendapatan, untuk mengetahui apakah pendapatan di wilayah Bandar Lampung ini tergolong rendah atau standar. Yang ketiga ada PKL untuk mengetahui dampak negatif keberadaan PKL yang berada di bahu jalan. Yang keempat adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di sini tergolong banyak, tetapi lahan pekerjaannya masih tergolong jarang, susah. Dan yang terakhir adalah kondisi drainase, di mana setelah PKL selesai berdagang, sisa-sisa dagangan mereka dibuang ke sungai-sungai yang menyebabkan sungai itu kotor dan sistem drainasenya terganggu. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari tugas khusus perencanaan kali ini yaitu ada beberapa dampak positif maupun negatif yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung. Selain itu, isu yang kami dapatkan dari permasalahan ini masih kurangnya perhatian pemerintah dalam penanganan kebijakan dalam sektor informal. Dan beberapa survei dan tindakan secara langsung kita perhatikan di tempat kejadian adanya pedagang kaki lima masih banyak atau masih marak terjadi di Kota Bandar Lampung. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.